Lalu Yusuf berpaling dari mereka dan menangis. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara-saudari, ada tempat dalam hidup kita yang seperti Yusuf, bagian terdalam yang menyimpan luka lama, pengkhianatan masa kecil, pengalaman dilupakan, atau ketidakadilan yang belum mendapat jawaban. Kita sering menangis diam-diam di sana, bukan karena kita lemah, tapi karena luka itu begitu dalamnya menandai identitas kita. Seakan-akan di sanalah aku dilahirkan sebagai diriku yang sebenarnya, dalam kehancuran dan dalam kerinduan untuk dicintai. Yusuf tahu bahwa Allah memakainya untuk memberi roti bagi banyak orang. Tetapi saat melihat wajah saudara-saudaranya, wajah masa lalu yang menusuknya, ia tidak tahan. Ia harus berpaling dan menangis. Dan disinilah misteri terbesar muncul. Tempat yang paling kita ingin hindari, tempat air mata terdalam kita, justru menjadi tempat Allah paling ingin memakai kita untuk memberi ruang hidup. Yesus dalam Injil hari ini tidak mengutus para murid ke bangsa-bangsa asing dulu. Ia mengutus mereka kepada umat mereka sendiri, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, kita tidak dipanggil untuk lari dari tempat luka, tetapi justru kembali ke sana dengan kuasa kasih. Bukankah ini yang paling sulit? Memberi roti kepada orang yang pernah membiarkan kita lapar, melayani orang-orang yang tidak pernah memahami luka kita, mengasihi keluarga atau komunitas yang mungkin menjadi sumber dari luka kita dan yang bahkan tidak sadar akan itu. Kita harus ingat, orang-orang yang paling menyakiti kita adalah orang-orang yang paling kita sayangi. Sebaliknya juga, orang-orang yang paling banyak kita sakiti adalah justru orang-orang yang mengasihi kita. Dan lebih berat lagi, saudara-saudara, kita memberi bukan setelah semuanya usai, tetapi sebelum kita sendiri pulih sepenuhnya. Kita diutus sementara masih ingin menangis diam-diam. Para murid diutus bukan karena mereka sempurna, tapi mereka juga masih berjuang dalam kekurangan dan kelemahan mereka. Kita ingat Petrus yang mengkhianati Yesus, bahkan sesudah dia menjadi paus pertama, dialah orang pertama yang mau lari meninggalkan Roma ketika Kaisar Nero menangkapi orang-orang Kristen. Saudara-saudara, disitulah kekudusan sejati, ketika kita tidak menunggu diri menjadi sempurna atau kuat, melainkan berserah dan berjalan, karena kita percaya kasih lebih kuat daripada luka dan pengampunan lebih abadi dari masa lalu. Yusuf menangis bukan karena ia gagal, tapi karena ia masih manusia, dan di dalam kemanusiaan itulah Allah bekerja. Yesus mengutus para murid yang belum sepenuhnya mengerti salib, tapi ia mempercayai mereka. Ia juga mempercayai kita, bahkan di tempat yang masih sangat menyakitkan bagi kita. Maka saudara-saudara, mari kita merenungkan, di mana tempat air matamu yang tersembunyi? Kita seringkali mau kelihatan kuat di hadapan orang. Kita takut orang melihat kelemahan dan tangis air mata kita. Apa yang menjadi luka dari keluarga kita? Penolakan, rasa tidak dianggap, diremehkan, dibuli. Apa yang kamu rasakan jika diminta untuk memberi roti kasih dari tempat luka itu? Takut, marah, atau malu karena belum sembuh?
Siapa domba hilang dalam hidupmu yang justru paling sulit engkau dekati, tapi Tuhan panggil untuk engkau datangi terlebih dahulu? Ada bagian dalam hidup kami yang masih terasa mentah dan rapuh, tapi engkau tidak menunggu kami sembuh total. Engkau memanggil kami justru dari luka itu. Engkau mengutus kami justru dari air mata itu. Ajarlah kami berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa kasih yang mengalir dari salib-Mu. Jika kami harus menangis lagi, biarlah itu menjadi doa. Jika kami harus kembali ke tempat lama yang menyakitkan, biarlah kami membawa roti kehidupan, bukan dendam atau kesedihan. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Yusuf, menangis tapi tidak berhenti mencintai, terluka tapi tidak menutup hati untuk Engkau utus. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa.